Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan makalah yang berjudul Geographic Information System. Kelompok yang lanjutan yang beranggotakan kelompok Dias Rama Dias Rama Putra Sopyan, Dimas Ardiansyah, Muhammad Fikri, Fakri Fadli, Muhammad Raihan Ibnu Rashid, Rizky Agung Prakoso. Bab 1 pendahuluan. Yang terdiri dari rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah, bagaimana cara menerapkan sistem JIS untuk mengoptimalkan pemerataan sistem transportasi di Kabupaten Klaten dan Medan. Tujuan, untuk penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aksesibilitas transportasi untuk menuju objek daerah tujuan wisata ODTW. Yang kedua, mengidentifikasi moda transportasi menuju menuju objek daerah tujuan wisata. Yang ketiga, merekomendasikan identifikasi hasil eh, mengidentifikasikan hasil merekomendasikan hasil identifikasi dalam bentuk kebijakan program kegiatan dengan berbasis prioritas dan pertahapan. Yang manfaat memahami fungsi JIS untuk membantu kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di bidang pemerataan transportasi. Bab 2 tujuan pustaka yang diterapkan oleh Dias. Baik, dalam bab 2 ini saya akan membahas tentang teori-teori dasar apa saja yang digunakan dalam pembahasan dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada teori mengenai GIS. Jadi apa itu GIS? GIS merupakan sebuah sistem database yang menyimpan data terkait dengan kondisi geografis dari suatu wilayah yang meliputi data-data seperti misalnya rute-rute perjalanan atau topografi dari daerah tersebut. GIS sendiri terdiri dari software. Di situ ada software GIS-nya sendiri, kemudian hardware, perangkat yang digunakan untuk menjalankan GIS, kemudian data, yaitu data geografi yang akan digunakan pada software GIS. Kemudian ada brainware atau orang, kemudian metode dalam menggunakan GIS, dalam menjalankan program GIS dan pemanfaatannya, serta orang-orang yang mengurus si sistem GIS-nya itu, mulai dari sistem administrasi dan sebagainya. Lanjut, slide berikut. Kemudian ada transportasi. Transportasi sendiri adalah sebuah metode perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan sebuah mode transportasi yang ditenagai oleh sebuah mesin, manusia, atau hewan. Di sini beberapa contohnya adalah mobil, truk, itu untuk transportasi darat, kemudian helikopter untuk transportasi udara. Kemudian untuk laut, di situ ada kapal kargo. Lanjut. Untuk sebagai referensi dari penelitian sekaligus presentasi kali ini, kelompok kami menggunakan beberapa makalah dan beberapa jurnal terkait penelitian mengenai penerapan GIS di beberapa bidang bisnis, serta jurnal-jurnal dan makalah mengenai industri transportasi di Indonesia. Di antaranya adalah sebuah jurnal mengenai pemetaan transportasi pariwisata sebagai upaya pengembangan objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Klaten. Kemudian ada sebuah artikel mengenai beberapa kota di Indonesia dengan prospek bisnis dan tingkat trafik wisatawan yang tinggi. Lalu yang terakhir ada sebuah makalah mengenai penerapan GIS di beberapa bidang bisnis, yang salah satu contohnya adalah transportasi. Ya,
Kemudian untuk bab 3, silakan dilanjut. Ya, Raihan. selanjutnya ada bab 3 ini metodologi penelitian. Di sini terdapat kerangka penelitian dari SIG atau GIS atau Sistem Informasi Geografi atau Geographical Information System. Nah, untuk menentukan SIG atau GIS ini membutuhkan informasi lokasi dan jalur. Untuk itu kita melakukan survei lokasi dengan cara tracking dengan GPS, menentukan koordinat RS dan data non spasial. Dan selanjutnya itu kita langsung membuat peta dan selanjutnya membuat aplikasi. Ya, di sini ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode metode termasuk pengamatan lapangan, site observation, wawancara mendalam, in-depth interview, serta metode SIMAK, dokumen study. Teknik pengambilan sampel akan dilakukan dengan metode purposive sampling dan snowball. Data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis, yakni satu analisis spasial untuk pemetaan akses transportasi pariwisata, dua kategori based analysis atau CBA untuk mengklasifikasikan moda transportasi. Yang ketiga ada metode analisis geographic information system atau GIS untuk informasi yang terkait dengan ruang spasial dalam proses pemetaan sebagai database. Yang empat, metode analisis interaktif digunakan pada proses pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Langkah awal dalam proses pemetaan dimulai dari pengumpulan data. Data merupakan suatu bahan yang diperlukan dalam proses pemetaan. Keberadaan data sangat penting, artinya dengan data seseorang dapat melakukan analisis evaluasi tentang suatu data wilayah tertentu. Data yang dipetakan dapat berupa data primer atau data sekunder. Data yang dapat dipetakan adalah data yang bersifat spasial. Artinya data tersebut berdistribusi atau tersebar pada suatu wilayah tertentu. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dahulu menurut jenisnya, serta kelompok data kualitatif atau data kuantitatif. Pengenalan sifat data sangat penting untuk simbolisasi atau penentuan dan pemilihan bentuk simbol, sehingga simbol tersebut akan mudah dibaca dan dimengerti. Setelah data dikelompokkan dalam tabel-tabel, sebelum diolah ditentukan dulu jenis simbol yang akan digunakan. Untuk data kuantitatif dapat menggunakan simbol batang, lingkaran, arsir bertingkat, dan sebagainya. 28 melakukan perhitungan-perhitungan untuk memperoleh bentuk simbol yang sesuai. Selanjutnya ada metode identifikasi permasalahan. Dalam penelitian pada makalah ini, sebab aksesibilitas terhadap observasi langsung yang terbatas, kami hanya mengambil referensi terkait masalah-masalah yang ada melalui artikel dan berita terkait minimnya layanan transportasi di beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya di kabupaten-kabupaten yang terletak di sekitar kota-kota besar seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, yang mayoritas masih dianggap sebagai daerah-daerah kampung yang jarang sekali dijajaki dan rendah akan trafik transportasi. Dan selanjutnya di sini ada metode analisa dan pembahasan. Sama halnya dengan metode identifikasi permasalahan, keterbatasan kami terhadap analisa langsung terhadap contoh nyata dan penelitian langsung mengharuskan kami untuk mengandalkan internet sebagai sumber metode analisis terkait topik dan diberikan. Adapun pembahasan mengenai topik pada makalah ini, kami memadukan pendapat serta data-data yang kami dapatkan melalui artikel, jurnal, serta makalah yang kami temukan di internet dengan pendapat dan pengetahuan kami terkait penerapan GIS di bidang-bidang lainnya, seperti bisnis di beberapa daerah Indonesia. Dan selanjutnya bab 4 yang akan langsung dibacakan oleh Fahri Fadli. Fahri Fadli, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membahas bab 4, analisa dan pembahasan. Identifikasi permasalahan. Berdasarkan topik yang diberikan, masalah yang masih sering dijumpai saat ini adalah potensi yang dimiliki oleh beberapa kabupaten yang memiliki tingkat aktivitas perekonomian seperti pertanian dan pangan, pengolahan sumber daya, serta pariwisata yang tinggi, terbuang sia-sia akibat minimnya akses daerah tersebut terhadap transportasi sebab satu dan hal lainnya, seperti tidak adanya rute akses umum dan strategis ke
daerah tersebut, membuat sulit dan dijajaki dan lebih sering dihindari sehingga daerah-daerah tersebut terisolir dan tertutup oleh daerah dengan tingkat trafik yang lebih tinggi. Hal ini tentu bukan saja merugikan daerah yang terisolir tersebut, tetapi juga daerah-daerah di sekitar yang juga ditimpa masalah seperti tidak mampunya mereka untuk menghandle trafik yang terlalu tinggi dan memiliki tingkat aktivitas perekonomian yang rendah, namun terpaksa untuk memenuhi demam masyarakat baik dari luar maupun dalam daerah tersebut yang terus membludak akibat trafik yang datang dari luar. Next. Analisa solusi permasalahan. Pengumpulan data pada makalah ini melalui beberapa metode termasuk pengamatan lapangan, wawancara mendalam atau interview, serta metode simak dokumen studi. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan metode purposive sampling dan snowball. Data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis, yaitu 1. Analisis analisis spesial untuk pemetaan akses transportasi pariwisata. 2. CBA untuk mengklarifikasi moda transportasi. 3. Metode analisis geografi informasi sistem atau GIS untuk informasi yang terkait dengan ruang spesial dalam proses pemetaan sebagai database. 4. Metode analisis interaktif digunakan pada proses pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan fakta dan analisis terhadap sistem transportasi yang telah ada di Kabupaten Klaten, seperti adanya keinginan untuk memberikan solusi terhadap pemetaan transportasi pariwisata yang ada. Maka tujuan dari makalah ini adalah membuat masyarakat memberikan informasi terkait pemetaan transportasi pariwisata di Kabupaten Klaten dengan menggunakan metode pengamatan lapangan, wawancara dalam, dan serta metode simak. Selanjutnya, hasil evaluasi berdasarkan metode terkait menggambarkan untuk Kabupaten Klaten, letak geografi Kabupaten Klaten dikenal dengan nama Kabupaten Seribu Candi, merupakan satu dari 35 kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Letak Kabupaten Klaten cukup strategis karena perbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai salah satu tujuan wisata. Kabupaten Klaten terletak antara 732-19 sampai 748-33 dan antara 110-26-14 sampai 110-47-51. Secara administratif, Kabupaten Klaten terbagi menjadi 26 kecamatan yang terdiri atau 401 desa atau kelurahan. Next. Luas penggunaan lahan secara administratif Kabupaten Klaten terbagi menjadi 26 kecamatan dan luas wilayah sebesar 65.556
AH atau 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Yang terbesar 3.254.412 AH. Secara garis besar penggunaan tanah di Kabupaten Klaten dibagi menjadi dua, yaitu tanah sawah dan tanah kering. Perkembangan pariwisata Kabupaten Klaten secara Seat Observation, Kabupaten Klaten memiliki objek wisata yang beragam jenis dan potensi yang dapat dikembangkan. Pariwisata yang ada di Kabupaten Klaten yaitu kolam renang dan pemancingan, Candi Purbalangga, makam, dan pemandangan alam. Next. Secara inci, kedua struktur perwilayah perkembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat diurai sebagai berikut. 1. Kawasan pengembangan pariwisata atau KPP. Kawasan pengembangan pariwisata merupakan wilayah struktur pengembangan yang merangkum beberapa objek atau kawasan wisata dalam satu kesatuan kawasan pengembangan. Batas dari KPP adalah suatu daerah yang di dalamnya merupakan himpunan beberapa objek dan daya tarik wisata. 2. Wilayah pengembangan pariwisata atau WPP. Wilayah pengembangan pariwisata merupakan tingkat perwilayahan di atas kawasan pengembangan pariwisata yang merangkum beberapa KPP ke dalam kesatuan wilayah pengembangan pariwisata. Kriteria pembuatan wilayah pariwisata di atas serta dikaitkan dengan A. Pertimbangan konsep struktur tata ruang pada rencana struktur tata ruang Kabupaten Klaten dibagi dalam beberapa wilayah pembangunan dengan rencana kota-kota yang secara potensi akan berperan sebagai pusat pertumbuhan wilayah atau kawasan. B. Pertimbangan kesamaan tipologi kawasan pengembangan pariwisata atau KPP dari tinjauan jenis objek dan daya tarik wisata dominan yang ada di dalamnya. Next. Perkembangan transportasi menunjukkan objek daya tarik wisata atau ODTW. Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang sangat penting dan strategis dalam konteks pembangunan di suatu daerah, terutama Kabupaten Klaten. Dalam fungsinya sebagai promoting faktor dan service faktor serta transportasi telah memegang peran yang penting yang besar sebagai urut nadi perekonomian. Secara geografis, Kabupaten Klaten merupakan yang sangat strategis karena daerah ini terletak di antara dua kota besar, ya, Yogyakarta dan Surakarta. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas. Baik, saya akan melanjutkan pembicaraan dari Pak Hari. Kebijakan, strategi, dan upaya untuk transportasi. Kebijakan, strategi, dan upaya dipandang sangat perlu agar tataran transportasi lokal ralok dan rencana umum jaringan transportasi meningkatkan pelayanan transportasi di Kabupaten Klaten baik untuk jaringan prasarana maupun di jaringan layanannya. Penyusunan kebijakan di Jakbar akan secara rinci dalam beberapa strategi
dan dari strategi dijabarkan secara lebih rinci ke dalam upaya-upaya yang dilakukan. 1. Kebijakan. Kebijakan umum transportasi yang ditetapkan Departemen Perhubungan dalam pembangunan penyelenggaraan transportasi pelaksanaan fungsi penunjang servicing dilakukan pada daerah yang telah berkembang dan maju. Kebijakan pelayanan dan daerah yang telah berkembang atau maju. Lanjut. Strategi merupakan bagian rencana yang disusun mewujudkan kebijakan yang ada. Strategi transportasi secara umum. Strategi transportasi secara umum yang kemungkinan ditempuh untuk mewujudkan kebijakan yang diharapkan dapat mengoptimalkan transportasi dan menyelesaikan permasalahan transportasi di Kabupaten Klaten sesuai dengan kondisi transportasi yang diharapkan untuk masa mendatang. Strategi umum diusulkan antara lain sebagai berikut: peningkatan kualitas dan pelayanan sarana yang prasarana angkutan baik penumpang maupun barang. Peningkatan fasilitas keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas jalan dan pelayaran. Lanjut. Kondisi dan arah pengembangan transportasi di Kabupaten Klaten. Berdasarkan tataran transportasi lokal, tertalog dan rencana umum jaringan transportasi jalan RUJTJ. Penyusunan arah perkembangan jaringan transportasi di masa mendatang menggunakan beberapa prinsip dasar, yaitu hierarkis, geografis, ekonomis, dan mendukung pengembangan wilayah. Pengembangan transportasi Kabupaten Klaten selain untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan transportasi, Kabupaten Klaten juga mendukung pengembangan transportasi dalam skala yang lebih luas dan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pelayanan transportasi antara moda harus mampu memberikan pelayanan yang berkesinambungan, specialist service terhadap waktu just in time service. Di dalam operasional juga perlu ada kesesuaian compatibility antara sarana dan fasilitas yang ada pada sarana mode transportasi yang terlibat. Next, lanjut. Pemetaan aksesibilitas transportasi pariwisata. Pemetaan aksesibilitas transportasi pariwisata menuju objek dan daya tarik wisata. Untuk masing-masing objek wisata yang masuk ke kategori unggulan dan andalan diidentifikasi berdasarkan: 1. Jaringan dan komunikasi jalan. 2. Intensitas pengguna jalan. 3. Kelengkapan fasilitas informasi wisata serta informasi objek wisata, rambu petunjuk arah, baliho atau billboard. Hasil pendataan jaringan dan kondisi jalan di dua objek dan daya tarik wisata yang termasuk dalam kategori unggulan dan andalan di data menurut jaringan jalan. Lanjut. Identifikasi moda transportasi pariwisata. Identifikasi mode transportasi pariwisata menuju objek dan daya tarik wisata. Untuk masing-masing objek wisata yang masuk kategori unggulan dan andalan diidentifikasi berdasarkan: 1. Klarifikasi dan jumlah moda
transportasi, 2 kapasitas atau daya angkut, 3 route atau track angkutan umum. Hasil pendataan, klarifikasi moda transportasi pariwisata menuju 22 objek dan data tarik wisata yang termasuk dalam kategori unggulan dan andalan di data menurut jenis, jumlah, dan kapasitas moda transportasi. Nice. Lanjut, rekomendasi pengembangan transportasi pariwisata di Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil pemetaan aksesibilitas dan mode transportasi pariwisata menuju objek dan daya tarik wisata. Untuk masing-masing objek wisata yang termasuk kategori unggulan dan andalan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan transportasi pariwisata menuju objek dan daya tarik wisata. Lanjut yang akan dibawakan oleh Fikri. Bab 5 penutupan. Next. Kesimpulan, GIS atau Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis adalah alat berbasis komputer untuk memetakan dan menganalisis hal-hal yang ada dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Teknologi GIS mengintegrasikan database umum dengan operasi seperti query dan analisis statistik dengan visual unik. GIS juga dapat menampilkan aspek geografis serta manfaat analisis yang ditawarkan oleh peta. Pengertian lain mengenai GIS adalah rangkaian sistem komputer untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data yang terkait dengan posisi di permukaan bumi. Kemampuan ini membedakan GIS dari alat informasi sistem lainnya, yang dapat membuat berharga untuk berbagai perusahaan publik maupun swasta. Dengan keunggulannya yaitu dapat menjelaskan peristiwa, memprediksi hasil, dan strategi perencanaan. Kita ketahui pembuatan peta dan analisis geografis bukanlah hal yang baru di era sekarang ini. Tapi GIS melakukan tugas-tugas ini dengan lebih baik dan lebih cepat daripada cara manual atau konvensional yang lama. Dan sebelum teknologi GIS muncul, hanya sedikit orang yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan sebuah informasi geografis untuk membantu pengambilan keputusan dan memecahkan masalah. Next. Saran. Dari beberapa kesimpulan yang diambil di atas, dapat dikemukakan saran-saran yang berguna untuk perbaikan dari sistem yang kami bangun dalam proyek akhir ini. Data yang didapatkan sebaiknya data yang terbaru yang langsung didapatkan dari setiap instansi pemerintahan daerah di setiap provinsi di Kalimantan, bukan dari pemerintahan pusat di Jakarta. Untuk pengembangan lebih lanjut, sistem yang dibuat disertakan gambar sesuai dengan fasilitas umum yang ada agar lebih menarik dan lebih mudah dimengerti user. Data spesial tidak dapat diupdate secara langsung melalui web, melainkan harus melalui proses digitasi dan import ke dalam database. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.